Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'alad dini wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji berserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan karunia Beliaulah kita dapat melaksanakan kuliah dengan mata kuliah yakninya akidah akhlak pada hari ini melalui media Google Meet atau Zoom atau aplikasi lainnya. Yang saya hormati dosen akidah akhlak, yang saya hormati teman-teman yang senasib dan seperjuangan dengan saya. Kami dari kelompok 4 akan minta maaf kepada Bapak dosen. Maaf kami terlambat memberikan makalahnya dan videonya. Atas keterlambatan kami minta maaf. Baiklah, saya sebagai moderator mungkin banyak salah dari saya. Langsung saja masuk ke materi, yaitu paham aliran dalam akidah Islam yang akan dibacakan oleh Julia. Kepada Julia disilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu aliran Syiah. Pengertian aliran Syiah. Menurut bahasa, Syiah berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah pada makna dukungan kepada ide atau individu dan masyarakat tertentu. Sedangkan secara terminologi adalah sebagian kaum muslim yang dalam ritual dan keagamanya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai ahlul bait. Syiah juga dapat diartikan kelompok masyarakat yang menjadi pendukung Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau dianggap sebagai imam dan khalifah oleh mereka yang ditetapkan melalui nas dan wasiat dari Rasulullah. Mengenai kemunculan Syiah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli, yaitu menurut Abu Zahra, Syiah muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Watt, Syiah baru benar muncul ketika berlangsungnya perperangan, yaitu Perang Siffin. Kalangan Syiah sendiri pendapat bahwa kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah pengganti khalifah Nabi SAW. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan Nabi. Yang B yaitu pembagian aliran Syiah. Yang pertama, Syiah Gulat. Menurut Muhammad Abu Zarah mengatakan, kelompok Syiah ekstrem ini hampir dikatakan telah punah. Kelompok ini pernah berkuasa di Bahrain dan Yaman serta menguasai Mekah pada 930 Masehi. 2. Syiah Islamiyah. Kelompok ini tersebar di berbagai negara seperti Afghanistan, Pakistan, India, Yaman, serta beberapa negara barat lainnya. Yang ketiga yaitu Syiah Az-Zaidiyah, yaitu kelompok Syiah mengikut Zain bin Muhammad bin Ali Zainal bin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang lahir pada 80 Hijriah dan terbunuh 122 Hijriah. Yang keempat yaitu Syiah Itsna Asyariyah. Kelompok ini dikenal dengan nama Imamiyah atau Zafariyah, yang percaya 12 imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW. Yang C yaitu latar belakang munculnya aliran Syiah. Latar belakang munculnya alirannya Syiah secara umum yaitu bermula dari pergantian kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah SAW.
Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa dia adalah penerus sebenarnya kepemimpinan Rasulullah selanjutnya. Sedangkan menurut Abu Zarah, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Adapun menurut Wat, Syiah baru benar muncul ketika terjadinya Perang Siffin. Dalam perang ini sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap arbitrase yang ditawarkan Muawiyah. Para ahli berpegang teguh pada fakta sejarah dalam Islam yang memang mulai mencolok pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentumnya yang paling kuat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Perang Siffin. Syiah mendapatkan pengikut yang besar terutama pada masa dinasti Umayyah. Hal ini menurut Abu Zahrah merupakan akibat dari perlakuan kasar dan kejamnya dinasti ini terhadap Al-Bait. Di antara bentuk kekerasan itu adalah yang dilakukan penguasa Bani Umayyah. Yazid bin Muawiyah umpamanya pernah memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Zaid untuk memenggal kepala Husain bin Ali di Karbala. Diceritakan bahwa setelah dipenggal, kepala Husain dibawa ke hadapan Yazid dan dengan tongkatnya Yazid memukul kepala cucu Nabi Muhammad SAW yang pada waktu kecilnya sering dicium Nabi. Kekejaman seperti ini menyebabkan sebagian kaum muslim tertarik dan mengikuti mazhab Syiah atau paling tidak menaruh simpati mendalam terhadap tragedi yang memimpin Ali Bait. Yang bentuk-bentuk aliran Syiah. 1. Syiah al-Mukhlasin, yaitu kelompok Syiah yang pada saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, yang terdiri dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang mendukung Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka tidak mengkafirkan, mencaci, menghina, dan membenci sahabat. Mereka juga berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya secara utuh dan tidak membuat ajaran sendiri, tidak menambah, mengurangi, mengubah, atau memalsukan ajaran Islam. Yang kedua yaitu Syiah Tafdiliyah, yaitu kelompok Syiah yang sepenuhnya mendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, melebihi sahabat Nabi SAW. Namun mereka juga tidak mengkafirkan, mencaci, menghina, atau membenci para sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Yang ketiga yaitu Syiah Ashabiyah. Ini kelompok Syiah inilah yang mengkafirkan, mencaci, dan menghina sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka berlebihan dalam memuji sahabat Ali dan membelanya, dan bahkan ada yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Nabi, ada pula yang menganggap dia sebagai Tuhan. 4. Syiah Sabaiyah, yaitu Syiah ini dinahkodai oleh Abdullah bin Sabah, salah seorang Yahudi tulen yang mengaku dan pura-pura masuk Islam. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Bahkan pada saat Ali wafat, ia mengatakan bahwa Ali Abu Thalib belum meninggal dan tidak akan meninggal. Yang kelima yaitu Syiah Al-Mufadiliyah, yaitu kelompok Syiah yang dipimpin oleh Mufadal As-Saifari. Mereka berkeyakinan bahwa amir atau imam atau khalifah derajatnya sama dengan derajat Nabi. Mereka mempunyai otoritas ketuhanan. 6. Syiah Al-Kamiliyah, yaitu kelompok Syiah yang dipelopori oleh Abu Kamil. Mereka meyakini bahwa orang yang telah meninggal dunia, rohnya dapat berpindah-pindah kepada orang lain. 7. Mukhairiyah, yaitu kelompok Syiah pimpinan Mughirah bin Sa'id al-Ajali. Mereka berkeyakinan bahwa Allah berjasad dan berwujud sebagai seorang laki-laki. 8. Syiah Jinahiyah, yaitu dipimpin oleh Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Za'fazil Janahaini. Mereka berkeyakinan bahwa roh manusia dapat berpindah-pindah dan pada mulanya roh Allah adalah Nabi Adam. 9. Syiah Al-Bayaniyah, yaitu kelompok Syiah pimpinan Bayan bin Sam'an At-Tamimi. Mereka berkeyakinan bahwa Allah berwujud seperti manusia. 10. Syiah Al-Mansuriyah, yaitu kelompok Syiah pimpinan Abu Mansur Al-Ajali. Mereka berkeyakinan bahwa kenabian dan kerasulan tidak terputus selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 1. Aliran Islam Jamaah. MUI Pusat menyatakan bahwa ajaran Islam Jamaah Darul Hadis atau apapun nama yang pakainya adalah ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan penyiaran itu memancing-mancing tumbuhnya keresahan yang akan mengganggu kestabilan negara. MUI menyerukan agar umat Islam berusaha mengajak mereka yang tersesat untuk kembali kepada ajaran agama Islam yang murni dengan dasar niat dan keinginan menyelamatkan sesama hamba Allah yang telah memilih Islam sebagai agamanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. 2. Aliran Al-Hidayah Al-Islamiyah. Aliran ini dipimpin oleh Ahmad Mushadiq yang mengajarkan adanya nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Ahmad Mushadiq memproklamirkan diri menjadi nabi pada tanggal 23 Juli 2006 di Bogor. Untuk maksud ini, 2 kalimat syahadah diubah menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Masihal Maudar Rasulullah. Yang kedua, aliran-aliran baru atau yang sudah dibubarkan pemerintahan di Indonesia. A. Sebab-sebab dan latar belakang kemunculan aliran Syiah. Pada masa awal perkembangan Islam, studi Islam lebih cenderung bersifat tekstual, yakni berdasarkan Al-Quran dan hadis. Para sahabat Nabi menerima ajaran Islam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kecenderungan seperti ini juga umumnya diikuti oleh para tabi'in. Mereka menahan diri dalam memberikan interpretasi rasional terhadap kedua sumber tersebut yang menyimpang dari kaidah bahasa. Para ulama yang mendominasi studi Islam pada masa itu dikenal sebagai Salaf al-Salih. Sejak penampilan Islam di dunia internasional yang dimulai dengan takluknya daerah-daerah Syam, Syria, Mesir, dan Persia, para ulama dalam menyampaikan dakwahnya berhadapan dengan pemeluk agama lain yang ada di negeri itu. Mereka itu tidak serta bersedia menerima Islam, bahkan banyak di antaranya yang menolaknya dengan menggunakan argumentasi rasional. Pemaksaan ini menimbulkan reaksi dari kalangan ulama hadis al-sunnah seperti Imam Ahmad ibn Hanbal. Keadaan tersebut berlangsung terus dalam 3 masa kekuasaan Bani Abbasiyah, yakni Al-Ma'mun, Al-Muntahsin, dan Al-Wasid pada 813 sampai 847 Masehi. B. Yang B-nya adalah pengaruh kemunculan aliran-aliran baru Syiah. Untuk mengetahui pengaruh aliran-aliran baru Syiah ini dapat kita telusuri bahwa beberapa faktor pendidikan berikut. 1. Faktor umur. 2. Suku atau etnis. 3. Jenis pendidikan. 4. Tingkat pendidikan. 5. Jenis kelamin atau gender, dan banyak lain sebagainya. Yang C. Aliran-aliran dalam Islam. Dalam skala nasional, ditemukan beberapa aliran sesat yang difatwakan oleh MUI Pusat, antara lain yaitu Islam Jamaah, Darul Arkam, Inkar Sunnah, Paham Lia Eder, dan Al-Qiyadah Al-Islamiyah.